Selamat pagi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait hipotesis dan uji normalitas. Jadi sebelum kita belajar uji normalitas dengan menggunakan SPSS, kita akan belajar dulu terkait hipotesis itu apa. Nah, pasti kalian semua sudah banyak yang tahu bahwasanya hipotesis itu adalah dugaan sementara. Nah, itu benar banget. Jadi hipotesis itu bisa diartikan sebagai dugaan mengenai suatu hal atau merupakan jawaban sementara dari suatu masalah. Nah, uji hipotesis ini bisa diartikan sebagai suatu prosedur yang digunakan untuk menguji kevalidan hipotesis statistika suatu populasi dengan menggunakan data dari sampel. Jadi untuk pengujiannya, kita bisa menyimpulkan populasi secara keseluruhan, tapi data yang kita uji adalah data sampelnya, seperti itu. Nah, fungsi hipotesis ini ada 3. Yang pertama, untuk menguji kebenaran suatu teori. Yang kedua, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. Dan yang ketiga, memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala sedang dipelajari. Seperti itu. Untuk perumusan hipotesis, bahwasanya hipotesis yang baik itu selalu menggambarkan hubungan antar variabel dan dapat memberikan petunjuk bagaimana pengujian hubungan tersebut. Oleh karena itu, hipotesis perlu dirumuskan terlebih dahulu sebelum melakukan pengumpulan data. Nah, hipotesis 0 digunakan sebagai dasar pengujian. Jadi hipotesis ada di bawah, hipotesis 0 dan hipotesis kerja. Hipotesis 0 ini digunakan sebagai dasar pengujiannya, sedangkan hipotesis kerjanya sebagai kesimpulan sementaranya. Untuk langkah-langkahnya, ketika kita mendapatkan suatu data, kita bisa menentukan hipotesis 0 dan hipotesis kerjanya. Ya, kita sebelum mendapatkan suatu data, kita menentukan dulu hipotesis 0 dan hipotesis kerjanya, lalu kita menentukan tingkat signifikansinya. Biasanya kalau dalam soal-soal itu sudah diberikan tingkat signifikansinya, biasanya 95%. Nah, untuk yang ketiga, menentukan daerah kritis atau daerah penolakan. Jadi hal diterima ketika apa, hipotesis kerjanya diterima ketika apa. Yang keempat, kita bisa menghitung statistik ujinya dengan menggunakan parameter sampel. Misalkan di sini nanti kita akan menguji normalitas seperti itu. Yang kelima, kita memberikan kesimpulan apakah hipotesis 0 ini diterima atau ditolak. Yang keenam, kita bisa menginterpretasikan kesimpulan sesuai dengan masalah. Lalu, bagaimana sih kita bisa menentukan hipotesis 0 itu diterima atau ditolak? Jadi nanti yang akan kita pelajari bukan hanya uji normalitas saja, melainkan ada uji T, uji F, uji Z, dan X square gitu. Nah, jika misalkan kita pakainya uji T-nya, bukan signifikansinya, maka jika kita ngomongin uji T atau F atau Z atau X square, dari uji T dan seterusnya yang kita hitung itu lebih dari uji T atau F atau Z atau X square dari tabel, maka H0 ditolak. Sebaliknya, ketika uji T atau F atau Z atau X square hitung itu kurang dari uji T, F atau Z atau X square di tabel, maka H0 diterima. Sedangkan kalau kita menggunakan signifikansi one-tailed atau two-tailed, nanti di output dari SPSS dan sudah ada, ini kurang dari signifikansi alfa, maka H0 ditolak. Tapi jika signifikansinya lebih dari signifikansi alfa, maka H0 diterima. Yang selanjutnya, melihat confidence interval of the difference. Apabila interval lower uppernya melewati 0, maka H0 diterima. Tapi jika tidak melewati 0, maka H0 ditolak. Oke, langsung aja. Kita akan bahas uji normalitas sekarang. Jadi uji normalitas itu bisa kita artikan sebagai prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berada di distribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Nah, distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean, dan mediannya berada di pusat. Nah, karakteristiknya seperti lonceng, ini digambarkan dalam grafiknya seperti ini. Jadi kalau dibuat seperti histogram, nanti bentuk grafiknya di sini akan berbentuk lonceng. Nah, tapi kan uji normalitas itu banyak sekali dan tidak semuanya akan kita bahas, hanya ada beberapa saja yang kita bahas, dan dalam hal ini kita akan bahas Kolmogorov-Smirnov sama Sapir-Whorf dengan menggunakan SPSS. Tapi banyak sekali uji normalitas yang bisa kalian ketahui, ada Jarque-Bera, Squinus-Kurtosis, Sapir-Whorf, Sapiro-Francia, Ryan Joyner, Lily Force, Kramer von Mises, Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov. Nah, dari tabel ini kalian bisa menginterpretasikan bahwasanya ketika jumlah sampelnya antara 3 sampai 4, tes yang paling terbaik digunakan itu Jarque-Bera. Sedangkan ketika datanya 5 sampai 6, paling baik Sapiro-Francia.
Kalau datanya 7 sampai 50, kalian bisa menggunakan Sapirowik atau Sapirofarensia. Kalau datanya 51 sampai 200 pakai Lily-Force. Untuk yang data 201 sampai 5000-an, kalian bisa menggunakan Zervibira, Spinus atau Sapirowik. Namun di sini kita menggunakan Kolmogorov Smirnov karena untuk data 5 sampai 5000 untuk Kolmogorov Smirnov ini valid walaupun bukan pilihan yang terbaik gitu. Oke. Nah, prioritas uji normalitas berdasarkan ketersediaan software. Jadi karena kita punyanya Sapiro, punyanya SPSS ya. Jadi kalau ketika jumlahnya data 7 sampai 50, uji normalitas yang baik digunakan itu adalah Sapirowik. Kalau ujinya 51 sampai 200, Lily-Force. Kalau ujiannya lebih dari 200, kita baru bagus pakai Kolmogorov Smirnov. Sedangkan untuk software SAS, Tata, Minitab kita belum bahas ke sana, tapi kalian bisa lihat sendiri di sini uji normalitas yang bisa kalian gunakan ketika menggunakan software itu apa saja. Nah, uji normalitas itu, jadi kita masih ngomongin uji normalitas di sini ya. Biasanya itu digunakan untuk data yang berskala ordinal, interval ataupun rasio. Ini pasti udah kalian bahas di statistik deskriptif, jadi nggak perlu dijelasin lagi. Dan uji normalitas ini menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi. Jadi normalitas ini menjadi uji prasyarat suatu analisis ketika metodenya parametrik. Tapi ketika kita pakai non parametrik, uji normalitasnya nggak harus normal, karena ketika kita menggunakan uji non parametrik sudah diasumsikan data normal seperti itu. Nah, jika data tidak bersifat, bagaimana sih kita membuatnya menjadi normal gitu? Nah, biasanya kan data nggak normal itu kadang dipengaruhi oleh sampelnya sedikit dan jenis datanya adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan bisa kalian gunakan non-parametrik seperti itu. Oke. Nah, apa sih bedanya statistik parametrik sama non-parametrik? Dulu tadi ngomong parametrik sama non-parametrik, jadi kalian harus tahu bedanya apa. Jadi yang pertama, untuk parametrik, kalian harus membuktikan dulu atau ada prasyarat analisisnya kalau datanya itu harus terdistribusi normal. Biasanya juga diberikan syarat datanya juga harus mungkin. Tapi kalau menggunakan non-parametrik tidak menemukan asumsi distribusi sehingga sebenarnya datanya bebas mau normal atau enggak masalah kalau dia pakai non-parametrik. Yang kedua, untuk parametrik ini jenis datanya kuantitatif. Bisa juga bahwa data yang digunakan hanya dalam bentuk data interval atau rasio. Tapi kalau non-parametrik ini jauh lebih luas, bisa data metrik maupun non-metrik, atau bisa dikatakan bahwa data yang digunakan bisa dalam bentuk data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, bedanya yang ketiga, data untuk parametrik biasanya lebih atau sama dengan 30, ukurannya besar, tapi kalau non-parametrik, datanya kurang dari 30. Begitu. Nah, untuk cara penerbangan data kita bahas selanjutnya saja. Sekarang kita langsung praktek untuk bagaimana sih uji normalitas dengan menggunakan SPSS.